Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Kamba. Saya dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 2. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai pendidikan Islam dari pemikiran tokoh dan relevansinya dengan pendidikan kekinian untuk memenuhi mata kuliah filsafat pendidikan. Nah, menurut Horrocks, pengertian nilai adalah suatu yang memungkinkan individu atau kelompok sosial membuat keputusan mengenai apa yang ingin dicapai atau sebagai sesuatu yang dibutuhkan. Atau pengertian lain dari nilai adalah standar tingkah laku, keindahan, keadilan, kebenaran, efisiensi yang mengikat manusia dan sepatutnya dijalankan dan dipertahankan. Kemudian pengertian pendidikan Islam. Pendidikan Islam adalah usaha sadar dalam menyempurnakan kemampuan yang dimiliki seseorang agar mampu menghayati dan mengamalkan ajaran Islam, serta menjadikannya jalan hidup, baik dalam kehidupan pribadi maupun masyarakat. Kemudian nilai-nilai pendidikan Islam menurut pemikiran para tokoh. Yang pertama yaitu pemikiran pendidikan Islam menurut Ibnu Sina. Nah, Ibnu Sina banyak kaitannya dengan pendidikan. Barangkali menyangkut pemikirannya tentang filsafat ilmu. Menurut Ibnu Sina terbagi menjadi dua, yaitu ilmu yang kekal, ilmu yang tak kekal dan ilmu yang kekal. Ilmu yang kekal dari peranannya sebagai alat dapat disebut logika. Relevansi pendidikan modern menurut Ibnu Sina. Pendidikan Ibnu Sina ini masih sangat relevan bila diaplikasikan di zaman sekarang, mengingat pendidikan yang diaplikasikan oleh Ibnu Sina ini sesuai dengan kebutuhan era sekarang. Bahkan di sekolah-sekolah unggulan saat ini masih banyak yang mengusung model pendidikan seperti yang diaplikasikan oleh Ibnu Sina, mulai dari tujuan pendidikannya sampai kriteria seorang guru yang diharapkan dalam pendidikan Islam. Kemudian yang kedua yaitu pemikiran pendidikan Islam menurut Al-Ghazali. Nah, pemikiran Al-Ghazali tentang pendidikan cenderung bersifat sufistik dan lebih banyak bersifat rohania. Menurutnya, ciri khas pendidikan Islam itu lebih menekankan nilai moralitas yang dibangun dari sendi-sendi akhlak Islam. Kemudian relevansi pendidikan Islam modern menurut Al-Ghazali yaitu tampilnya pemikiran Al-Ghazali tentang pendidikan dalam dunia pendidikan sekarang ini adalah karena aktualitas konsepnya, kejelasan orientasi sistemnya, dan secara umum karena pemikirannya yang sesuai dengan konteks sosiokultural. Nah, penampilannya di sini merupakan usaha pengubahan eksistensi Muslim yang saat ini telah rusak hubungannya dengan sejarah masa lampaunya. Kemudian pemikiran ketiga yaitu pemikiran pendidikan Islam menurut Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun tidak memberikan definisi pendidikan secara jelas. Ia hanya memberikan gambaran-gambaran secara umum seperti dikatakan Ibnu Khaldun bahwa barang siapa tidak terdidik oleh orang tuanya, maka akan terdidik oleh zaman. Maksudnya, barang siapa yang tidak memperoleh tata krama yang dibutuhkan sehubungan pergaulan bersama melalui orang tua, mereka yang mencakup guru-guru dan para sesepuh, dan tidak mempelajari hal itu dari mereka, maka ia akan mempelajarinya dengan bantuan Islam. Maka ia mempelajarinya dengan bantuan alam dan peristiwa-peristiwa yang terjadi sepanjang zaman. Relevansi dengan pendidikan Islam di masa kini yaitu pemikirannya tentang konsep pendidikan memiliki relevansi dengan pendidikan Indonesia dewasa ini. Relevansi itu dapat terlihat pada dua hal. Yang pertama yaitu pemikiran Ibnu Khaldun memiliki relevansi dengan pelaksanaan pendidikan Islam yang telah ada dan sedang dilaksanakan. Kemudian yang kedua, pemikiran Ibnu Khaldun akan sangat relevan untuk diaktualisasikan dalam pelaksanaan pendidikan dewasa ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.